Baik Ustadz, kita ke misi 3 Ustadz. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik untuk pelayanan publik. Tentu kan pemerintah ini kan juga bergerak, ada pemerintahan yang dikelola oleh ASN segala macam. Nah, Ustadz, bagaimana Ustadz indikator tentang peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik ini? Ya, indikatornya adalah WTP ya. WTP. Jadi kita bersyukur tahun 2021 kemarin kita dapat WTP, tahun 2022 kemarin juga dapat WTP ya. Nah, kita tinggal menunggu tahun 2023 entry poinnya. BPK juga sedang melakukan audit ya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, tapi kita telah menunjukkan progres yang luar biasa ya. Misalnya sakip ya, sakip kita beberapa tahun yang lalu itu nilainya C ya, C. Saya boyong lagi karena kita belajar dari beberapa kabupaten kota yang lain mengatakan Pak Bupati ini kalau dibiarkan sakit kita ini bukan sakit. Nah, saya boyong coba ke Jakarta 3 hari langsung kita ditutorial oleh direktur ya, direktur peningkatan tata kelola pemerintahan Mendagri ya. Alhamdulillah saya diapresiasi, ada beberapa tutor dari kalangan akademik ya, balik ke Tanjung Jabung Barat, lalu kita panggil satu-satu ya, mereka mengerti pohon kerjanya gitu, jadi bukan pelimpahan kerja gitu. Jadi kepala dinas melimpahkan ke sekretaris melimpahkan ke kabit melimpahkan ke subbak. Ini kalau ke subbak kerja kan kabit agak lagi. Habis. Nah, sekarang enggak. Pohon kerja itu harus dipahami keseluruhannya itu. Dan alhamdulillah sudah dapat informasi, belajar dan sebagainya. Ini kemudian dituangkan dalam perencanaan ya dan sebagainya. Alhamdulillah kita tahun ini sudah naik nilai B ya. Menjadi B. Nah, ini juga apresiasi ya oleh Mendagri terhadap tata kelola pemerintahan kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian yang kedua, organisasi ya. Organisasi instansi kita. Waktu itu nilai kita masih C juga ya. Organisasi. Nah, sekarang sudah naik B ya. Kemudian kabupaten layak anak ya. Nah, kita sudah alhamdulillah sudah masuk ini. Meskipun masih pratama ya kita pratama, dan ada beberapa poin lagi kita sudah naik landia sebentar lagi. Nah, harapan kita sudah melebihi ada 3 ya, kita akan melampaui itu, tinggal beberapa komponen persyaratan yang harus kita siapkan. Dan kita sudah melatih orang-orang yang kompetensinya baik untuk meningkatkan kabupaten layak anak. Nah, ini juga sudah naik kita ya. Dan itu semua memenuhi target RPJMD kita semuanya. Nah, termasuk MCP ya. MCP pencegahan anti korupsi kita dari 8 intervensi itu kita sebelumnya ada C nilainya tuh. Nah, sekarang sudah naik B ya, sudah naik B. Nah, ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan kita cukup baik. Baik. Nah, di samping itu juga mandatory spending di BKPSDM, misalnya pegawai kita yang mau kuliah nyambung lagi untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga ketika mereka pulang balik di instansinya mereka bisa mengembangkan kemampuan ilmu yang diperoleh itu. Ya. Ustadz, salah satu indikator juga menjadi penilaian, bukan mungkin bagi masyarakat, bahwa tingkat kedisiplinan dari aparatur sipil negara itu sendiri, ASN. Nah, ini ada aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan, bukan hanya kehadiran, tetapi juga di aplikasi itu meminta atau memaksa ASN itu harus punya kinerja. Betul. Macam nama aplikasi si Meka. Menurut Ustadz, apakah aplikasi ini menjadi salah satu cara agar ASN yang ada di Tanjung Barat jauh lebih profesional? Iya, memang kita iri hati ya, iri dengan Jakarta itu. Saya sampai ke Jakarta melihat pegawainya itu, dia digaji karena ada kerja gitu.
Jadi kalau pegawai tidak ada kerja, dia tidak digaji gitu. Bahkan mereka mengatakan, Pak Bupati, seandainya bisa minta dengan Tuhan, sakitnya itu hari Sabtu Minggu katanya. Tidak. Kalau Senin kami sakit, Selasa atau Rabu, kami bisa tidak bergaji. Coba. Begitu Jakarta ya. Jakarta. Belum lagi di kabupaten kota yang lain ya. Nah, kita terus terang saja memang selama ini tidak terlalu mempersoalkan ini ya, sehingga kita selalu ditegur ya oleh MCP, Korsubgah, kemudian Pan RB. Ya, kita ditegur, Pak Bupati, TPP-nya tinggi, tapi kinerjanya tidak berbanding lurus dengan TPP. Ya. Kemudian SKP-nya, satuan kerjanya juga tidak ada dan dibuat setahun sekali ketika naik pangkat. Ya. Kemudian pegawai yang hadir dengan yang tidak hadir gajinya sama. Gitu kan? Yang rajin tidak rajin sama, pemalas tidak pemalas sama gitu. Yang masuk kantor tidak masuk kantor sama. Nah, inilah yang membuat di dalam sebuah instansi itu menjadi tidak baik ya, tidak normal. Nah, kita beberapa kali ditegur. Nah, oleh karena itu satu-satunya harus dengan sistem ya, digitalisasi. Ya. Dan itu amanat Presiden kemarin menyampaikan pada saat ulang tahun negara kita itu diperintahkan pada setiap pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi. Nah, salah satu digitalisasi itu lewat aplikasi sistem yang kita buat hari ini, ya, SIMEKA. SIMEKA ini adalah untuk menertibkan pegawai, ya, pegawai sekaligus juga tagihan kerja, gitu. Ya, jadi kehadiran sebagai disiplin, tagihan kerja, unjuk kerjanya juga. Nah, ini nanti berbanding lurus dengan tunjangan yang diberikan, gitu. Jadi reward and punishment. Dapat ya, dapat. Ini sesuai dengan undang-undang ASN gitu. Jangan ini dipandang sesuatu yang menyengsarakan. Walaupun banyak. Nah, ini kita rasanya berdosa gitu. Kita tidak bekerja tapi gajinya besar. Ya. Apalagi kita tahu TPP Tanjung Jabung Barat ini tertinggi. Dari 11 kabupaten kota, hanya di bawah sedikit provinsi gitu. Artinya kepala dinas yang ada di Tanjung Jabung Barat itu lebih mewah daripada di Batanghari, lebih mewah dari Sarolangun, Tempo dan sebagainya gitu kan. Nah, oleh karena itu sistem ini merupakan tagihan gitu. Jadi memang TPP itu sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang kepegawaian, diberikan kepada prestasi tagihan kerjanya gitu. Sehingga kita memberikan ini tidak menyalahi aturan gitu. Ada yang dikerjakan, ada rewardnya. Ada yang dikerjakan, ada rewardnya. Gitu. Sehingga nanti ini akan memilah ya siapa yang bekerja, ada inovasi, nanti TPP-nya full gitu. Full, iya. Bagi yang pemalas, dia turun gitu. Nah, jadi ini namanya reward and punishment ya. Sesuai dengan amanat undang-undang kepegawaian ya. Jadi baik sahabat informasi, perlu kita ketahui sekali lagi yang kawan sahabat informasi yang ASN, bukan bersabarlah tapi tingkatkanlah kinerja. Jadi bekerja itu jangan dipandang sebagai sebuah keterpaksaan, tapi bekerja itu pandanglah sebagai sebuah tanggung jawab, kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Karena kita diberikan gaji berdasarkan kerja kita. Jadi sungguh naif orang yang tidak bekerja, tidak pernah masuk kantor, lalu digaji gitu. Kasihan negara. Itu juga menimbulkan keributan, iri hati. Iya, betul.